Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nawawi dari kelompok 9 yang akan menjelaskan makalah evaluasi manajemen sarana dan prasarana. Di sini kami akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana. Sebelum kita menjelaskan sarana dan prasarana, akan menjelaskan pendidikan. Pendidikan merupakan bentuk kesadaran yang terencana dan mewujudkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Yang disusun dengan suatu program pembelajaran terstruktur sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Di sini untuk ingin melaksanakan sebuah pembelajaran, kita harus butuh penunjang untuk bisa melaksanakan sebuah pembelajaran. Dan di mana kita bisa melakukan pembelajaran itu dengan penunjang, yaitu berupa sarana dan prasarana. Apa sarana dan prasarana tersebut? Untuk sarana sendiri itu menurut Gunawan dan Benti mengemukakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Di sini sarana itu merupakan secara langsung perlengkapan yang akan digunakan untuk pembelajaran dengan secara langsung. Semisal ada gedung, kelas, meja, kursi, dan sebagainya, alat-alat tulis sebagainya. Untuk prasarana sendiri itu merupakan perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Jadi untuk prasarana itu merupakan perlengkapan yang secara tidak langsung untuk penunjang sebuah pembelajaran sekolah. Bagaimana seperti halnya jalan atau lapangan dan halaman. Di sini untuk perbedaan dari sarana dan prasarana, yaitu untuk sarana itu sebuah perlengkapan yang secara langsung itu dipergunakan dengan secara langsung setiap pembelajaran. Untuk prasarana yaitu perlengkapan yang secara tidak langsung untuk proses secara tidak langsung menunjang proses pendidikan sekolah. Dalam pendidikan misalnya itu lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan, olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan yang untuk menurut materi P dan K nomor 079 atau 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium. Yang ketiga media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Di sini sebuah sarana dan prasarana itu merupakan alat ataupun perlengkapan, baik secara langsung atau tidak langsung, itu yang menunjang akan terlaksananya sebuah pembelajaran di situ. Jadi merupakan sarana dan prasarana itu merupakan alat support lah, kalau diambil dari support untuk bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar di situ. Untuk selanjutnya yaitu akan menjelaskan yang poin B, evaluasi sarana dan prasarana. Menurut Suharsimi, Arikunto, dan Cepi Safruddin 2014, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwasanya evaluasi digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ketika kita ada pembelajaran atau kegiatan di sekolah, itu kita perlu evaluasi untuk mengetahui apa yang kita laksanakan itu merupakan kegiatan yang efisien atau efektif. Kita harus, atau sebaliknya, kita harus mengevaluasi hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananya Hayatul Busra, NIM P 2019 3125.
Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang evaluasi sarana dan prasarana. Pada evaluasi sarana prasarana, kita dapat melihat standarisasi minimum dari Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhinya atau belum? Dan pada tahap evaluasi dapat kita lihat apakah kita sudah melakukan kegiatan dengan benar atau tidak. Tahap evaluasi dapat dilakukan oleh sekolah itu sendiri atau bisa disebut evaluasi diri sendiri. Pada evaluasi diri, kita dapat melihat apa kelebihan dan kekurangan dari sarana prasarana yang kita miliki, dan kita dapat melihat secara jelas bagaimana kondisi sesungguhnya dari sarana prasarana yang kita miliki. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memenuhi berjalannya suatu program kegiatan. Dari kegiatan tersebut dapat membantu pembuat keputusan dalam menentukan suatu keputusan supaya dapat ditentukan langkah dalam pengambilan program selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu 1. Mengukur seberapa berpengaruhnya program tersebut pada dunia pendidikan. Yang kedua, evaluasi dilaksanakan untuk melihat apakah suatu program sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Yang ketiga, mengukur standarisasi suatu program. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi apakah terdapat program yang berjalan dan tidak berjalan. Kemudian dari hasil identifikasi tersebut akan dikaji ulang. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan stakeholder dalam memberikan layanan pendidikan terhadap peserta didik. Dan yang keenam yaitu program haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam suatu negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program tersebut sudah berjalan dengan efektif dan efisien jika dijalankan atau justru sebaliknya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Rahmatul Karimah, NIM D2019-3115 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas model evaluasi. Dalam teori evaluasi dijelaskan berbagai jenis model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun banyak model evaluasi dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi evaluasi ini memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan objek yang dievaluasi dengan tujuan menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam melakukan tindakan selanjutnya suatu program. Menurut Kaufman dan Thomas, model evaluasi ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu model Goal-Oriented Evaluation yang dikembangkan oleh Taylor. Model ini adalah model yang paling awal menjadi objek adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program ini dilaksanakan atau dilakukan. Maksud program ini berarti sangat mematangkan perencanaan. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama mengenal pasti sasaran yang hendak dijalankan. Yang kedua, menguraikan setiap tujuan dalam bentuk tingkah laku dan isi kandungan. Yang ketiga, mengenal secara pasti situasi di mana tujuan yang hendak digunakan. Yang keempat, menentukan arah untuk mewakili situasi terakhir. Dan yang terakhir, menentukan arah untuk mendapatkan hasil. Program evaluasi yang kedua yaitu Goal-Free Evaluation, model yang dikembangkan oleh Scriven. Menurut model ini, dalam melaksanakan suatu evaluasi, program evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan evaluasi, tujuan dari program, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya program dengan mengidentifikasi yang baik, yang hal positif, atau yang tidak baik, yang tidak diinginkan, atau hal negatif. Menurut model ini, tujuan dari evaluasi itu tidak begitu penting, tetapi yang penting adalah
program tersebut adalah bagaimana kerjanya program ini. Maksudnya bukan lepas sama sekali dari tujuan, tetapi lepas dari tujuan khusus dan hanya mempertimbangkan tujuan umum. Program yang ketiga yaitu Formative Summative Evaluation Model yang dikembangkan oleh Michelle Scriven. Model ini menunjukkan terhadap tahapan dan lingkungan objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu berjalannya atau evaluasi formatif, dan ketika program tersebut sudah selesai atau evaluasi sumatif. Model ini menunjukkan tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau tercapainya suatu program untuk masing-masing pokok bahasan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Limaniyah, NIM T2019-3107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang evaluasi model, di mana dalam evaluasi model itu dibedakan menjadi 8. Yang nomor 4 yaitu Continuous Evaluation Model, dikembangkan oleh STIC. Analisis proses evaluasi yang dikemukakan oleh STIC 1967 dalam Tayyib Nafis 2000 membawa dampak yang cukup besar dalam model ini. Masukan, proses, dan hasil data dibandingkan tidak hanya untuk memerlukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Yang nomor 5 yaitu Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh STIC. Menurut STIC 1967 dalam Azizi 2008 telah menggariskan beberapa ciri pendekatan model evaluasi responsif, yaitu yang pertama, lebih ke arah aktivitas program atau proses daripada program tujuan. Yang nomor 2, mempunyai hubungan dengan banyak kalangan untuk mendapatkan hasil evaluasi. Yang nomor 3, perbedaan nilai perspektif dari banyak individu menjadi ukuran dalam melaporkan kegagalan dan keberhasilan suatu program. Yang nomor 6 yaitu CSE-UCL Evaluation Model, menekankan pada kapan evaluasi dilakukan. Fernandez 1984 dalam Arikunto 2004 memberikan penjelasan tentang model CSE-UCL menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama head assessment, yaitu evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Yang nomor 2 yaitu program planning, yaitu evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap ke-1. Yang nomor 3 yaitu yang ketiga formative evaluation, yaitu evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Yang normative evaluation, yaitu evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Yang nomor 7 yaitu CIPP Evaluation Model yang dikembangkan oleh Suflibem. Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Suflibem melihat tujuan evaluasi sebagai 1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai
keputusan alternatif. Yang nomor 2 yaitu membantu audien untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau objek. Yang ketiga yaitu membantu pengembangan kebijakan dan program. Yang terakhir, yang nomor 8 yaitu diskresi model yang dikembangkan oleh Profus. Profus mendefinisikan evaluasi sebagai alat untuk membuat pertimbangan atas kekurangan atau kelebihan suatu objek berdasarkan di antara standar dan kinerja. Model ini juga dianggap menggunakan pendekatan formatif dan berorientasi pada analisis sistem. Sementara pencapaiannya adalah lebih kepada apakah yang sebenarnya terjadi dalam model evaluasi ini. Kebanyakan informasi yang diperoleh berbeda dengan yang dikumpulkan. Adapun caranya yaitu yang pertama merencanakan bentuk penilaian, menentukan kemantapan suatu program. Yang kedua yaitu penilaian input, bertujuan membantu pihak pengurus dengan memastikan sumber yang diperlukan mencukupi. Yang nomor 3, proses penilaian, memastikan aktivitas yang dirancang berjalan dengan lancar dan memiliki mutu seperti yang diharapkan. Yang terakhir, penilaian hasil di tahap pencapaian suatu hasil yang direncanakan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.